21 Share mengumumkan peluncuran ETF Polkadot dengan ticker T. di Nasdaq. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 8 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Awan mendung tampaknya masih menyelimuti pasar aset digital, di mana tekanan bearish yang berkepanjangan kini mulai menguras keyakinan para investor institusional di Wall Street. Menurut data terbaru dari Soso Value menunjukkan bahwa produk investasi ETF Bitcoin mencatatkan arus keluar atau outflow harian yang sangat masif, menyentuh angka 348 juta dolar. Penarikan dana bernilai fantastis ini menjadi sinyal kuat bahwa sentimen kehati-hatian tengah mendominasi pasar, seiring dengan para paus atau whales dan institusi yang mulai mengamankan modal mereka. Arus modal keluar outflow ETF Bitcoin yang drastis ini mencerminkan kekhawatiran pelaku pasar makro terhadap kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Ketika selera resiko menyusut, investor institusi cenderung memindahkan dana mereka dari instrumen beresiko tinggi menuju aset yang dianggap lebih aman atau memilih memegang uang tunai. Angka penarikan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menegaskan bahwa antusiasme awal terhadap produk ETF kini tengah diuji oleh realitas siklus pasar yang sedang lesu. Fenomena keluarnya dana bernilai ratusan juta dolar dari berbagai penerbit ETF secara langsung memberikan beban tambahan pada pergerakan harga Bitcoin, di mana tekanan jual dari para manajer investasi menyebabkan aset kripto terbesar di dunia ini mengalami kesulitan dalam membangun momentum pemulihan atau rebound. Jika tren arus keluar dari ETF Bitcoin ini terus berlanjut selama beberapa hari ke depan, bukan tidak mungkin pasar akan menyaksikan koreksi harga yang lebih dalam sebelum akhirnya menemukan titik keseimbangan baru. Meskipun data aliran dana terbaru dari ETF Bitcoin tampak pesimis, volatilitas yang tinggi serta fase bearish merupakan bagian yang wajar dalam siklus dinamika pasar aset kripto. Kondisi ini menjadi pengingat penting untuk selalu memantau data makroekonomi, memperhatikan pergerakan dana, dan menerapkan manajemen resiko DCA (Dollar Cost Averaging) yang disiplin di tengah badai pasar. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website Soso Value di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua hari ini. 21 Share mengumumkan peluncuran ETF Polkadot dengan ticker T. di Nasdaq. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Zcash atau biasa disebut dengan ZEC mengalami tekanan jual yang signifikan. Harga terkoreksi ke bawah 200 dolar. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website CoinGlass di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Harga minyak semakin melonjak di tengah meningkatnya konflik Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir hari ini di tanggal 8 Maret 2026. Co-founder Ethereum Jeffrey Wilk menyetorkan 79.176 Ethereum ke bursa Kraken. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Look On Chain di sini. Dia menyantumkan juga bukti dari transaksi yang dilakukan oleh co-founder Ethereum ini. Yaitulah berita hari ini di tanggal 8 Maret 2026. Dan kemudian saya lanjut juga share mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir, di mana ada sebanyak 69.501 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 128 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika
jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian hanya perlu mempelajari aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasuki aset tersebut. Tapi jika kalian tidak ada waktu nih untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, namun kalian tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian tidak perlu bingung. Kalian tinggal mengecek saja di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini memang saya buat khusus buat kalian yang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, tapi ingin berinvestasi di dalamnya. Ya oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 8 Maret 2026. Kalau kalian melihat di sini, dalam 24 jam terakhir, kurang lebih Bitcoin masih terhitung mengalami sideways saja di area 1.147 miliar. Kalau kalian melihat kemarin, harga Bitcoin yang berada di area 1.150 miliar. Saat ini hanya terkoreksi sedikit, yang menandakan bahwa hari ini Bitcoin hanya mengalami sideways. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama seperti Ethereum, BNB, XRP, Solana, Tron, Dogecoin, Cardano, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga hanya mengalami sideways. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 8 Maret 2026. Dan besok di tanggal 9 Maret 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.